Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Halid dari kelas 12 Sains Bahasa Sekolah Makassar. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang pendidikan kewarganegaraan atau civic. Yang pertama, mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hidup bernegara? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hidup bernegara. Hal ini terjadi sebagai akibat memiliki status sebagai warga negara itu sendiri. Setiap bagian dari sebuah negara, setiap orang memiliki kewajiban untuk mengembangkan negara tersebut, sementara hak muncul dari penuaian kewajiban tersebut. Lalu yang kedua, kemukakan masing-masing 3 hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Lalu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A. Lalu ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, itu pasal 28B ayat 1. Untuk kewajiban itu, ada wajib menaati hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya, tertera pada pasal 27 ayat 1. Lalu ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Lalu ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, itu tercantum pada pasal 28J ayat 1. Lalu lanjut ke nomor berikutnya, jelaskan 3 faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Lalu ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Lalu sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati antar sesama masyarakat. Lalu yang keempat, tuliskan 2 bentuk partisipasi masyarakat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 2 bentuk partisipasi yang sangat mudah untuk kita lakukan. Yang pertama itu ada menaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua mendahulukan kewajiban daripada hak. Lalu lanjut ke soalan nomor 5. Tuliskan 5 contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Jelaskan 1 diantaranya dan berikan pendapat Anda terkait masalah tersebut. Sudah banyak sekali pelanggaran HAM di Indonesia. Contohnya itu yang pertama ada tragedi 1965-1966, lalu ada Petrus, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998, tragedi Wamena, dan pembunuhan Munir. Munir dibunuh dalam penerbangan ke Amsterdam pada tanggal 7 bulan 9 2004. Ia tewas 2 jam sebelum pesawat mendarat di bandara pada pukul 08.10 waktu setempat. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Munir tewas karena racun arsenik. Kasus pembunuhan Munir sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Hal ini membuktikan bahwa oknum yang kontra dengan Munir dan penanganan kasus ini dapat dikatakan lambat, dan oknum penegak hukum yang tidak cukup tanggap dalam menjalankan atau mengupas kasus ini sampai tuntas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, tuliskan unsur-unsur dari hukum. Yang pertama ada hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia. Yang kedua hukum dibuat oleh badan berwajib. Yang ketiga hukum bersifat memaksa. Dan yang keempat hukum terdapat sanksi tegas. Lanjut ke soalan terakhir, tuliskan apa yang dimaksud dengan penegak hukum dan perlindungan hukum. Jadi, perlindungan hukum merupakan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Penegak hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Apabila perlindungan hukum tidak diberikan, maka penegak hukum tidak akan berjalan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.